kanal dan tanggul. Kanal dan tanggul yang dibuat oleh Taman Nasional. Nanti kita cerita di sana. Fungsinya itu apa kanal, apa tanggul bisa dilihat di sana. Jadi nanti Bapak yang bakal mandu kalian semua mulai dari titik ini ya. Itu adalah bekas dari rombongan gajah yang naik. Kurang lebih waktunya sekitar semingguan yang lalu di hari Kamis ketika salah satu sekolah alam kembali ke tempatnya. Ini pas malamnya itu datang rombongan gajah naik ya. Kita bisa lihat teman-teman di sana footage-nya di mana tanggulnya rusak, naik kemudian berjalan di atas tanggul, dan alhamdulillah mungkin tidak sampai ke pemukiman daerah perkebunan karena memang di sana ada juga mitra polisi hutan pihak Waikambas. Alam Indonesia Sukabumi. Sekarang kita sudah ada di Eru 11 unit. Di belakang kami ada gajah jantan yang bergading panjang bernama Aditya. Di belakang kami ada gajah betina bernama Wulan. Nah, ini Aditya sama Wulan akan nanti Aditya di depan, kita baris jalan ke menuju lokasi ya. Nanti Wulannya di belakang. RU itu salah satu program dari Taman Nasional Waikambas yang bergerak di bidang penanggulangan konflik gajah, patroli monitoring hutan, dan patroli deteksi dini kebakaran hutan. Untuk anak-anak di sini kita ajarkan untuk menanam dan melestarikan bagaimana merawat hutan, dan sekaligus nanti kita ajarkan lagi perawatan gajah dan sekaligus untuk kesehatan gajah. Yang barusan dilakukan kegiatan kita hari ini menanam, dan nanti setelah isoma kita bisa ajarkan anak-anak untuk memandikan gajah dan sekaligus merawat.
Ya, harapan kita setelah anak-anak belajar dari sini, anak-anak bisa tertanam di hati masing-masing bagaimana cara menjaga dan melestarikan hutan kita yang ada, terutama taman-taman nasional di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan untuk Sekolah Alam Sukabumi semakin sukses dan semakin jaya untuk kedepannya. Kami selalu saja menanam pohon. Ini dua gajah yang bernama Aditya dan Ulan. Ekspedisi Kids 2025, lestarikan alam, tumbuhkan keimanan. Jadi deforestasi adalah melakukan penanaman atau mengembalikan hutan ke kondisi aslinya. Jika tidak ke kondisi aslinya, semirip mungkin sedemikian rupa. Karena di Waikambas ini hampir sekitar 30-40% wilayahnya itu hamparan alang-alang, bukan savana ya. Kalau savana itu sepertinya tidak ada di Taman Nasional Waikambas. Jadi hamparan alang-alang seperti ini, sama seperti yang adik-adik tadi penanaman. Dulu kita juga gitu. Pertama kali yang nanam, kita pilih lokasi yang memang benar-benar tidak ada pohonnya. Di situ sering terjadi kebakaran. Kita membuat program di situ penanaman bersama masyarakat. Akan praktek memasang kamera trap. Tadi kan sudah dijelaskan teorinya oleh Mas Danang. Jadi kita pilih lokasi ini. Katanya tadi Mas satu milih lokasi ini karena pernah lihat. Nah, contohnya kenapa kita milih lokasi ini? Kita ada punya jejak sekunder dari satwa ini adalah kotoran satwa. Ini kotoran musang. Jadi bisa jadi satwa lewat sih daerah ini. Selanjutnya kita milih lokasi yang agak terbuka supaya ketika satwa itu lewat itu bisa terekam videonya maupun gambarnya kita ambil. Tadi kan sudah dijelaskan. Jadi cara kerja kamera trap ini dengan sistem sensornya sensor gerak sama sensor panas. Jadi kalau ada pergerakan pun satwa ataupun satwa itu kan mempunyai panas tubuh ya. Jadi ketika dia lewat di depan kamera trap, otomatis kamera trap ini akan merekam. Nah, inilah salah satu kegiatan yang paling seru di agenda Waikambas tahun ini, yaitu kita bisa memandikan gajah langsung. Wah, kalau tahun-tahun sebelumnya kita memandikan gajahnya itu di lapangan terbuka gitu ya, pakai selang air disiram-siram. Tapi tahun ini dapat kesempatan bisa mandiin gajah langsung di sungai. Wah, 2 lagi gajahnya ya. Biasanya kita cuma 1. Alhamdulillah rezeki anak-anak tahun ini ya.
depan untuk kuku, kalau yang belakang telapak kaki. Ekspedisi Kids 2025, jaga satwa kunci Indonesia. Ini hari keempat kita di Waikambas ini. Nah, hari ini kita akan menuju PLG, Pusat Latihan Gajah, menggunakan kendaraan ini, mobil ekolog. Sekaligus kita akan menyusuri ladang yang sudah ditanam oleh seluruh SAI. Sudah seberapa luaskah tanaman yang kita tanam di Waikambas ini, dan apakah tanamannya sudah tumbuh subur? Mari kita lihat perkebunannya nanti, ladangnya. Dan insya Allah ini adalah kegiatan terakhir kita di sini di Waikambas, karena nanti sore kita akan perjalanan menuju ke Minangrua. Ikuti terus perjalanan kita. Ya, sekarang kita berada di Dusun Margayu, Desa Laban Ratu 7. Kita akan menuju ke pusat latihan gajah. Nah, menuju ke pusat latihan gajah, kita lewat di perkebunan masyarakat seperti kebun singkong, persawahan, kebun karet. Sekarang kita naik jeep. Jeep ini pemilik masyarakat sekitar. Nah, kita akan mengantarkan teman-teman dari SAI Sukabumi menuju ke pusat latihan gajah. Dadah. gajah, luasnya 20 hektar, yang ditanami semuanya 20 hektar. Setiap hari gajah tetap dikasih makan dengan 10% dari berat badannya. Jadi gajah itu makannya 10% dari berat badannya. Di pagi hari dilepas, itu kita hitung 5% untuk cari sendiri, nanti 5%-nya disiapkan di sore hari. Karena gajah binatang malam, tetap di malam hari kita kasih makan biar tidak hilang naluri diriannya. Jadi gajah di sini ada 32 ekor, yang di Eru ada 29. Jadi 61 ekor semuanya yang ada di di Taman Nasional Waikambas yang sudah jinak, dan yang lainnya gajah liar diperkirakan ada 200 ekor. Jadi yang di lahan pakan ini khusus untuk gajah yang 32 ekor yang ada di sini. Jadi adik-adik nanti bisa mencoba bagaimana memanen rumput yang akan dikasih ke gajah, bagaimana cara memanennya. Setelah memanen nanti adik-adik juga harus bisa mempraktekkan menanam di sana.
sekarang ini rumah sakit Rupi ini rumah sakit yang terbesar di Asia untuk hewan gajah. Sudah ada yang kenal belum gajah kita yang di sini? Belum ada yang kenal ya? Belum ada yang kenal. Sebentar lagi kita nanti panggil Berry yang namanya Berry, nanti bawa masuk ke sini untuk adik-adik kita kasih pakan sedikit, yang dibawa itu bisa dikasih ke Berry. Hari ini kita memasuki hari terakhir di agenda Ekspedisi Kids 2025. Kita sudah berlokasi di Pantai Minang Rua dan kita akan melakukan kegiatan eksplorasi biota laut dan juga akan melakukan kegiatan snorkeling untuk mengamati biota laut yang ada di Pantai Minang Rua ini. Ya, alhamdulillah segala kegiatan sudah dilaksanakan, mulai kita ke ERU, kita ke PLG, kita menanam, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih banyak kepada para sponsor yang sudah mendukung agenda ini, dan juga untuk orang tua, siswa-siswi SAI Sukabumi yang telah mensupport mulai dari dananya, waktunya, relasinya, dan yang sebagainya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan anak-anak, dan kita semuanya mendapatkan pengalaman yang berharga sehingga bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan untuk anak-anak dan juga kita semuanya. Nah, cara pakainya, teman-teman harus pegangnya seperti ini. Ini terlebih dahulu. Nah, terus ditempelin di jidat kita yang nong-nong ini ya, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tarik. Kalau udah talinya nempel di sini ya, harus di atas telinga dua-duanya. Kalau udah seperti ini, nanti teman-teman angkat atau tarik ke depan. Tarik ke depan seperti ini. Nah, menyesuaikan pis muka ya. Menyesuaikan pis muka kita. Yang bawah posisinya di atas mulut kita, yang atas pas di jidat kita, dan di sekeliling kita ini tidak boleh ada rambut ataupun jilbab ya, yang nyangkut di sininya. Nah, jadi ketika ada rambut, teman-teman harus begini, diangkat dulu semua, dibersihkan. Ekspedisi Kids 2025, My School, My